alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah tema kita di waktu duha yang penuh berkah ini fikih terkait nafkah lahir dan batin serta keuangan keluarga. Saya menyusun e-book ya terkait dengan hal ini, ada panduannya ya, saya share gratis ya, insya Allah nanti bisa minta di Guru Ica ya, insya Allah, atau di panitia ya. Saya bahas tentang fikih nafkah, baik nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ya duit ya, cuan. Kalau nafkah batin ya berarti ketenangan, ketentraman, dan nafkah pastri yang itu gitu. Dan demikian juga bagaimana mengatur keuangan keluarga dalam Islam. Pembahasan ini sebenarnya tema daurah ya, panjang pembahasannya, dan kita fokuskan ke pembahasan nafkah. Pembahasan nafkah ya, dan mungkin nanti kita bisa juga memaksimalkan tanya jawab, bisa juga. Baik, kita akan bahas tentang nafkah. Jadi pembahasan nafkah sepertinya perlu kita bahas kembali, dan salah satu pelajaran dasar dalam ilmu pernikahan. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf bagi bapak-bapak, mungkin bisa geser ke sebelah kanan sedikit ya. Geser lagi ke sebelah, mohon maaf bapak-bapak ya. Biar itu yang sholat tepat di pinggir, biar bisa masuk ya, bisa tolong digeser lagi ya sedikit ya. Biar sebelah kiri agak kosong ya, agak kiri kosong ya, biar yang masuk menyusul bisa dapat tempat, insya Allah ya, menyusul ya sebelah kanan. Ya, baik, kita lanjutkan terkait dengan fikih nafkah. Ini perlu kita bahas kembali dan perlu kita murojaah bareng-bareng, karena bisa jadi mungkin sebelum menikah kita belum belajar ya, ataupun mungkin sudah lupa dan perlu kita ingatkan bersama ya. Karena sekiranya kaum muslimin paham, semuanya paham fikih nafkah, pertama, tidak ada suami yang nganggur atau tidak punya pekerjaan sama sekali. Jadi kalau semua kaum muslimin paham tentang fikih nafkah dan pekerjaan ya, tidak ada laki-laki atau suami kaum muslimin yang nganggur. Yang kedua, tidak ada anak yatim yang terlantar. Yang ketiga, tidak ada lagi janda yang terlantar. Yang keempat, kalau kita semua paham prinsip manajemen keuangan keluarga dalam Islam ada, maka insya Allah pengaturan keuangan kaum muslimin itu lancar, tidak ada sampai kelaparan sama sekali, sampai merasa kekurangan, karena di situ diajarkan bekerja, mencari nafkah, sampai tahap bagaimana kita mengelola serta perasaan qanaah, fikih prioritas dalam membagi keuangan dan manajemennya. Itu semua ada dalam agama Islam. Ini terkait fikih nafkah. Mukadimah dari buku ini.
perlu kita bahas kembali. Karena bisa jadi dulu kita sebelum nikah terlalu sungguh sama diri sendiri, terlalu percaya diri, termasuk saya. Harusnya kita belajar sebelum nikah, kita belajar dari A sampai Z sebelum nikah, karena al-ilmu qoblal qaul wal amal. Sehingga contohnya lagi ada yang setelah menikah belum paham fikih talak. Apa itu talak ba'in, talak raj'i, talak ba'in sudroh, talak ba'in kubroh, itu apa? Bagaimana fikihnya? Sehingga mungkin bisa jadi tidak sadar mengucapkan talak, apa talak sore, talak goyuk sore, talak yang jelas dan talak yang nyindir-nyindir. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, kita sudah aja, sudah bosan. Talak goyuk sore, ini hukumnya apa? Ada penjelasan, ada detailnya. Yang ini harus dipelajari sebelum menikah. Sehingga ada kasus sebenarnya itu sudah jatuh talak, bahkan sudah talak 3. Ada juga mengatakan saya jatuhkan kamu 1000 talak, 100 talak, hukumnya gimana? Ini semua harus dipelajari sebelum pernikahan, karena bisa jadi jangan-jangan sudah jatuh talak 3, udah cerai, udah gak sah secara agama, tapi masih hidup bersama. Kalau memang demikian, ini terhitung perzinahan. Kalau terjadi anak, maka anaknya tidak dirasakan kepada ayah. Sehingga ilmu pernikahan ini bukan ilmu yang diremehkan. Kaum muslimin harus belajar. Demikian juga dengan hukuk zaubaina zaujain, hak-hak suami istri harus dipelajari sebelum pernikahan supaya pernikahan langgeng, saling memahami, saling saling ngayomi bahasa orang Jawa ya. Ini semua harus dipelajari. Dan salah satunya yang perlu kita pelajari juga fikih nafkah, harus kita pelajari. Demikian juga fikih hamulah, fikih pengasuhan. Ya, qadarullah kalau sudah terpisah dan cerai, malah ribut dan sebagainya, itu sudah ada. Siapa yang berhak merawat anak atau memegang anak, fikih hamulah, harus belajar. Sebelum pernikahan belajar kita, supaya rumah tangga langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu semua diatur oleh Islam, diturunkan oleh Allah hukumnya supaya kita tenang hidup untuk kebaikan kita bersama. Karena Allah yang Maha Tahu menurunkan aturan sesuai dengan kebijaksanaan Allah, bukan masing-masing perasaan suami, perasaan istri. Demikian juga dengan fikih nafkah. Ini tema ini sebenarnya tema dakwah. E-booknya ada, saya siapkan gratis, silakan dibaca. Dan ini pembahasan 2 hari dakwah. Kita persingkat sekarang. Tapi nggak apa-apa, minimal kita bahas mukadimahnya dulu supaya membuka cakrawala kita, membuka pemahaman kita. Ini penting. Belum terlambat kita pelajari bareng-bareng. Belum terlambat kita bahas bersama-sama. Kita belajar fikih nafkah. Tadi kita sampaikan, sekiranya semua kaum muslimin paham fikih nafkah. Pertama, tidak ada suami yang ngatur. Tidak ada yatim terlantar, tidak ada janda terlantar, dan insya Allah tidak ada keluarga kaum muslimin yang serba kekurangan, menderita, susah dan sebagainya. Kita bahas yang pertama dulu. Fikih nafkah jelas. Tugas mencari nafkah adalah tugasnya jelas, tugas suami. Tugas suami ya, suami harus bekerja, konsekuensi jadi kepala rumah tangga, harus bekerja, harga dirinya laki-laki bekerja. Tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Tidak harus jadi pegawai, tidak harus jadi imam,
tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Dan ini kita sampaikan berulang-ulang. Syarat laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga ada dalam ayat yang kita sering baca, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin terhadap perempuan. Lanjutan ayatnya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di situ ada huruf bima dalam bahasa Arab, bi ba sababiyah, huruf ba yang menyatakan sebab. Sehingga sebab laki-laki menjadi pemimpin, bima, pertama faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Melebihkan apa? Melebihkan pertama fisiknya kuat untuk cari nafkah di luar, hujan, angin, halilintar, petir, kerasnya. Yang kedua, kelebihan laki-laki dilebihkan logika, perempuan perasaan, laki-laki logika. Bisnis tidak boleh pakai perasaan, bekerja tidak boleh pakai perasaan, ya. Pengaturan kerjasama nggak boleh pakai perasaan, pakai logika. Ya, manajemen toko, manajemen bisnis, manajemen jual beli nggak boleh pakai perasaan, harus pakai logika. Ya, oleh karena itu sebagian ahli mengatakan kalau bisnis sebaiknya, jangan dengan keluarga. Nanti banyak manajemen maaf perasaan. Kalau sama keluarga, berdiri sendiri, kakak bisnis sendiri, adik bisnis sendiri, ini bisnis sendiri. Masing-masing. Jadi laki-laki diberikan kelebihan itu semua, fisik, tenaga, logika, untuk bekerja, untuk di luar, mencari nafkah, menghadapi kerasnya hidup ini keras. Ibu-ibu cari nafkah nggak susah, berat. Ya, betapa banyak para suami itu di luar stres berat, ada yang juga keliling-keliling, ya. Dia entah kemana nih, pokoknya dia keluar dulu keliling, muter-muter, yang penting dapat sekian, pulang ke rumah, disembunyikan bebannya, disembunyikan fisik, disembunyikan stresnya, depresinya, harus juga terus disembunyikan hanya untuk pulang ke rumah supaya anak dan istri tetap terus. Kemudian bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan sebab jadi laki-laki jadi pemimpin karena anfaqu min amwalihim, karena laki-laki menginfakkan, menafkahkan, memberi nafkah anak dan istri. Ini dua sebab kenapa laki-laki menjadi pemimpin di rumah tangga. Laki-laki harus paham, ini fikih paling dasar dalam nafkah bagi laki-laki. Ya, harga diri laki-laki bekerja, menafkah. Jangan sampai laki-laki tidak mau bekerja. Ya, sekali lagi terus kita ulang, bukan pekerjaan, tidak harus pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Justru yang tidak punya pekerjaan tetap, kemudian dia tetap bekerja, justru dia lebih kuat amalnya, lebih kuat mentalnya, banting sana banting sini. Lebih kuat malah dibanding kadang-kadang yang sudah kantor, sudah santai, duduk kerja dan sebagainya. Luar biasa. Mental luar biasa. Laki-laki ini fikih paling dasar dalam nafkah. Laki-laki bekerja, kiamnya, penopangnya. Dan kemudian untuk bisa laki-laki supaya bisa bekerja, tentunya dia harus paham prinsip tawakal. Tepatnya tawakal yang buruk. Dan ini ada dalam pelajaran tauhid dasar. Tawakal buruk hadisnya ada, sehingga kalau kaum muslimin paham tauhid, tidak ada pengangguran. Tidak ada pengangguran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqulu himasan wa taruhu bidona." Sekiranya kalian bertawakal
dengan sungguh-sungguh sebagaimana tawakal itu, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang burung ini dia pergi dalam keadaan perut kosong, kemudian dia kembali pasti perutnya kenyang. Kalau paham prinsip tawakal burung, insya Allah tidak ada pengangguran di Indonesia. Tidak ada pengangguran. Karena prinsip tawakal burung, pertama burung tersebut dia keluar sangkar. Burung itu tidak tahu di mana tempat biji-bijian, buah-buahan kecil, makanan, padi dan sebagainya. Burung tidak tahu di mana. Bisa jadi dia tahu hakikatnya di situ ada, tapi begitu datang ternyata sudah habis oleh kawanan burung yang lain. Ya. Sudah habis oleh kawanan burung yang lain. Bisa jadi dia nggak tahu di mana tempatnya. Kalaupun ada tempat yang kemarin, bisa jadi telah habis oleh kawanan burung yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh burung? Yang dilakukan oleh burung yang penting keluar sangkar dulu. Apapun yang terjadi, saya keluar sangkar dulu. Saya tidak tahu di mana, tapi yang penting keluar sangkar dulu. Inilah prinsip yang dilakukan oleh burung. Ini prinsip tawakal burung. Sekiranya kaum muslimin ikut, tidak ada pengangguran. Sehingga laki-laki terlebih sudah punya anak dan istri harus punya prinsip tawakal burung. Kalau burung saja seperti itu, apalagi kita. Yang penting kita pokoknya usaha dulu, keluar dulu. Bagaimana dia jadikan hari itu dia makan dengan keringatnya sendiri dulu, itu prinsip. Harga diri laki-laki tinggi, di hari itu dia makan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tidak boleh numpang, tidak boleh remeh. Hari itu makan dengan keringat sendiri. Ini prinsip laki-laki. Hari ini dia keluar dulu, kalau dia bekerja dulu, mau kerja di rumah, online, jualan dan sebagainya, dia kerja dulu yang penting. Keluar, dan sekarang banyak mau jadi ojek online, jualan online, kemudian di rumah pelihara ayam, di rumah pelihara lele, di rumah pelihara apa, banyak sekarang. Bahkan kemarin ada kejadian, ada video viral. Ya, video viral itu ada orang dia punya usaha apa? Dia punya usaha online. Usaha online-nya adalah disuruh apa aja. Coba lihat beritanya. Ada berita ya? Ada berita dia punya usaha. Usahanya apa? Usaha online. Disuruh apa aja katanya. Siap dipanggil, disuruh apa aja. Ayo panggil sana sini. Dipanggil suruh, dia bilang disuruh bersihin rumah, disuruh gunting rambut, disuruh ini, disuruh anak-anak, disuruh nyupir, disuruh apa. Dia pokoknya punya usaha online, dia posting, disuruh apa saja. Ayo pokoknya panggilan, dia lakukan secara profesional, ikhlas. Apa yang disuruh dia usahakan. Sehingga sekarang dia sudah punya 20 pegawai. 20 pegawai. Jadi yang penting dia keluar. Sehingga ketika diwawancara dia prinsipnya prinsip seperti ini. Dia bilang, yang penting saya kerja hari ini. Kemudian ada satu kunci lagi. Dia bilang begini, pekerjaan banyak. Yang bikin orang nganggur pertama gengsi. Yang kedua, pengen langsung dapat gaji banyak. Yang ketiga, pengennya yang enak-enak saja, yang bukan-bukan. Dia bilang begini. Ini pelajaran tauhid dasar. Kalau kaum muslimin seperti ini nggak ada pengangguran, itu harga diri dia. Harga diri, nggak ada pengangguran. Pekerjaan banyak, apalagi di Indonesia lemah ripah kok. Karena di Indonesia bukan seperti di Mekah, Madinah, ya. Di Mekah batu semua, katanya itu tanah semua, tunggu batu. Indonesia banyak Indonesia, nggak ada pengangguran.
Yang menyebabkan banyak pengangguran. Berita muncul, pengangguran di Indonesia sekian persen, pengangguran di Indonesia meningkat, S1 banyak yang nganggur, S2 apalagi banyak yang nganggur. Ini tidak paham konsep tauhid, tidak paham konsep dasar nafkah dalam Islam. Tidak ada yang nganggur, kerja. Yang bikin nganggur itu, pertama itu sih nggak mau. Saya maunya yang nganggur, yang duduk, yang dasi, yang langsung berangkat ke kita pakai kursi itu. Kemudian kedua, nggak mau yang pendapatnya kecil, masuk cuma soalnya 50, 20, 30. Saya pengen yang masuk banyak, yang punya gaji tiap bulan 5 juta, 7 juta, 10 juta, mau yang tiap hari cuma 100 ribu, 50, nggak mau. Yang ketiga, nggak mau yang berat, nggak mau yang dibuat matahari, nggak mau yang kemana, nggak mau yang kiri dan seterusnya. Nggak mau, saya maunya yang ada duduk rapi di dekat AC, di depan meja, kemudian tanda tangan, tinggal ini, nyuruh dan sebagainya. Ini yang menyebabkan pengangguran Anda. Sehingga sebagian yang pengangguran, terutama apalagi sudah punya anak istri, ya jangan. Tanggung jawab besar. Jangan sampai pengangguran, ya kemana? Di rumah, tak keluar kemana. Ditanya kerjaan apa? Kerjamu apa? Ya, saya belum dapat kerjaan nih. Sudah nganggur 1 tahun di rumah. Di rumah ngapain? Enggak mana? Ngapain pekerjaan sana sini belum diterima kok. Saya udah ngapain pekerjaan ke sana ke sini selama setahun belum diterima. Memang Indonesia lagi susah, berat. Pemerintah yang susah. Repot ini. Kita ayam masih dalam padi. Kemana pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan? Memang hancur pemerintah. Ya. Dia lakukan itu sambil duduk-duduk di teras, pakai sarung, ngopi, ngerokok, HP-an. Selama sarung gitu loh. Sambil menyalahkan pemerintah. Kemana pemerintah? Tidak menyediakan lapangan pekerjaan untuk kita. Kemana fungsi pemerintah? Negara hancur, bobrok. Selama sarung begitu depan teras rumah orang. Dan yang mengherankan, karena sudah punya anak istri, akhirnya siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Akhirnya istri yang bekerja. Justru istrinya punya pemahaman tauhid yang benar. Justru apa yang dilakukan istrinya? Mulailah dia buat donat, buat kue, buat roti, dititipkan di warung tetangga sebelah untuk dijual. Keuntungannya berapa? 1 donat mungkin keuntungannya 500. 1 donat keuntungannya 1000. Alhamdulillah laku 50. Lumayan 50. Istrinya apa? Jualan online. Yang bisa dijual. Istrinya ngapain lagi? Jadi agen. Istrinya ngapain? Reseller. Jualin baju, jualin pokok. Gak pakai modal. Jadi reseller. Bisa. Alhamdulillah laku 1 untuk begini. Yang bekerja istri kan? Sehingga istri jadi tulang rusuk sekaligus tulang. Sang suami siang hari menikmati kenikah istri, malamnya menikmati hubung sang istri. Pikiran kalau laki-laki paham, insya Allah. Tugas laki-laki, insya Allah kaum muslimin nggak ada lagi. Tapi dengan perkembangan zaman, internet, sosial media, mental jelas. Entah berapa saya dicurhati, dilaporkan, dikirim konsultasi, dikirim inbox, email, diadukan oleh sekian ibu, sekian istri.
Suami saya aktivis dakwah Ustaz. Suami saya rajin ke masjid. Suami saya ada pengajian bus langsung jalan. Suami saya kalau ada kegiatan sosial bencana alam berangkat. Suami saya kalau bicara tentang dakwah, masya Allah. Suami saya kalau ada kegiatan dengan teman-temannya, kegiatan dakwah di berangkat. Tapi sampai sekarang suami saya tidak kerja. Keluhannya sama, akhirnya saya bilang OTP, resettlement dan sebagainya. Kemudian suaminya ketika dikonfirmasi, enggak, saya bekerja, saya ada. Tapi ada satu yang tidak bisa dibohongi, sekolahnya bilang SPP sekian bulan belum dilunasi. Kalau sudah SPP anak sekian bulan belum dilunasi, ini konfirmasi kuat bahwasanya istrinya malas bekerja. Jangan sampai menyimpang. Orang-orang udah ngaji, nggak kerja, padahal ngaji, penampilan sunnah katanya, tapi nggak kerja, malas dan sebagainya. Ya, jangan. Ya, tidak sedikit. Kita harus. Tapi sudah masih punya tabungan anak istri. Kalau anak-anak sudah mandiri terserah. Kadang-kadang istri bersabar. Kadang-kadang istri bersabar. Kalau dia saja itu bersabar. Tapi istri dia tidak sabar kalau lihat anaknya. Dia tidak sabar. Lihat anaknya yang kecil belum ada pokoknya, yang kecil belum dibayar SPP, yang kecil mau beli rumah nggak bisa. Nggak sabar istri. Kalau anak udah besar kadang-kadang begitu. Udah mandiri masing-masing terserah. Kadang-kadang istri bersabar. Dia bersabar. Dia seperti orang dulu bilang makan garam, ya, makan nasi sama garam doang. Ya. Lauknya adalah minyak jelantah. Kadang-kadang istri bersabar, tapi ketika istri lihat anak-anak nggak sabar, nggak kuat. Makanya para suami jangan. Kalau laporan orang yang tidak paham agama, orang tua banyak. Curhat-curhat mereka orang awam banyak, tapi kita jangan. Yang udah belajar agama bola balik masjid. Bola balik pengajian, penampilan sunnah. Jangan. Bahkan kalau kita bahas nanti di fikih dan sanafah, kita bahas bahwasanya yang namanya nafkah kepada anak istri jauh besar pahalanya daripada menafkah yang lain-lainnya. Jauh besar. Kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Dinar, uang yang engkau infakkan fi sabilillah, di jalan Allah, untuk jihad, untuk dakwah, untuk bangun masjid. Kemudian disebutkan dinarun anfaqtahu fi raqabah. Kemudian dinar, uang yang kau infakkan untuk raqabah, membebaskan budak. Kemudian disebutkan lagi dinar tasaddaq bihi ala miskin. Dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, janda, yatim, orang lemah, duafa. Kemudian yang terakhir disebutkan dinar al-faqtahu ala ahli.
Dan yang terakhir adalah dinar, uang yang engkau infakkan kepada keluarga, maka itulah a'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu 'ala ahli, uang yang engkau infakkan kepada keluarga, anak. Jadi yang pertama disebutkan uang yang kita infakkan untuk apa? Bisa kita biaya jihad. Jadi kalau kita membiayai jihad, besar pahalanya. Ada hadis disebutkan man jahaza, barang siapa menyiapkan, maka menyiapkan perang, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berperang. Besar pahalanya, bisa dilihat syahid. Bagaimana besar pahala orang syahid? Besar. Kemudian kita membebaskan budak, pahalanya besar banget. Banyak keutamaan membebaskan budak. Salah satunya dibebaskan kita dari api neraka. Rokobah warna itu bermakna dalam di kepala. Rokobah, maka akan membebaskan kepala kita juga dari api neraka. Paham rokobah? Kemudian yang kita lakukan sehari-hari, dinarun anfaq tasaddaq kami ala miskin. Dinar yang kita infakkan kepada orang miskin, setiap hari kita infak, kita sumbang, kita dan sebagainya, dan kita bangga, merasa bersedekah, kita bangga infak kepada orang miskin. Maka kita bangga infak kepada orang miskin, kita bangga, kita merasa senang, merasa itu adalah ibadah agung, ibadah besar. Kita ibadah, kita sumbang masjid, sakit, bencana alam dan sebagainya, maka kita merasa itu ibadah besar, agung, seolah kita merasakan ini adalah ibadah yang baik. Apalagi kalau masjid, orang berlomba-lomba bangun masjid, berharapnya dapat pahala besar. Tapi ternyata Nabi mengatakan yang paling besar pahalanya adalah menafkahi anak istri, jauh lebih besar pahalanya daripada sumbang masjid, daripada sumbang jihad, nyampein anak yatim, nyampein janda. Lebih besar pahalanya menafkahi anak dan istri. Ini fikih prioritas dakwah, fikih dasar nafkah, dan fikih prioritas validasi. Dan jangan terbalik. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan berdasarkan hadis tadi, beliau mengatakan ba'dun nas yunfiqu ala ahli lakinna la yashkuru bi annahu yataqarrabu ila Allah bi hadzal infaq. Sebagian manusia dia berinfakkan kepada keluarganya, dia kasih makan anak, kasih makan istri, belikan pakaian, kasih tempat tinggal, jalan-jalan, staycation, liburan. Tetapi lakinnahu la yashkuru, tapi dia tidak merasa di annahu yataqarrabu ila Allah. Dia tidak merasa kalau dia sedang takarrub atau ibadah. Ya. Padahal itu ibadah paling agung, lebih besar pahalanya, lebih mendatangkan ridho Allah, memberikan infak kepada anak dan istri. Beliau lanjutkan, walau ja'ahu miskinun, kalau datang orang miskin atau rial wahidan dikasih satu rial, yash'aru bi annahu mutaqarribun ila Allah, maka dia merasa, ya Allah saya sedang takarrub sama Allah, mudah-mudahan saya kasih orang miskin satu rial. Kalau kita mungkin satu rial ya 15 ribu, mudah-mudahan saya kasih dia 20.000 orang miskin ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho. Lakin asalkan al-wajiban al-haqi wa al-aksar hajar. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwasanya ibadah infak yang wajib kepada keluarga itu yang lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Ketika transfer ke istri, harusnya itu lebih besar pahalanya. Ya, tumbuhkan perasaan sebagaimana kita kasih orang miskin. Tumbuhkan hati
tumbuhkan anggapan kita lagi ibadah sama Allah. Mudah-mudahan saya transfer ke istri. Ya saya kasih ke istri, saya dapat ridho dari Allah dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kasih belanja anak, bayar SPP, belikan bajunya, belikan sepatu sekolah. Mudah-mudahan sama, tumbuhkan perasaan sebagaimana kita datang ke miskin, menghibah-hibah miskin, susah, mana berdebu, acak-acakan kita kasih, langsung muncul perasaan, ya Allah, mudah-mudahan dapat ridho, mudah-mudahan turun rahmat begitu. Sama. Harusnya itu perasaan itu bisa tumbuhkan ketika kita kasih nafkah kepada anak dan istri. Bahkan disebutkan fikih prioritasnya demikian. Anak sama istri lebih. Bahkan nanti kita bahas ada pembahasan anak istri duluan, baru orang tua sama anak keluarga. Anak istri dulu yang wajib. Ini fikih prioritas. Anak istri dulu, baru orang tua. Anak istri dulu baru ibu. Jangan kebalik. Kalau masalah nafkah, anak istri dulu baru ibu. Kalau berbakti ibu jelas. Ini fikih prioritas, ingat prioritas ini bukan harus dipertentangkan. Kalau fikih prioritas bukan harus dipertentangkan ya. Pokoknya ibu 100%, anak istri 100%. Fikih prioritas bukan untuk dipertentangkan. Sebagaimana pertanyaan istri harus mengabdi pada suami atau pada orang tua. Ini fikih prioritas, bukan begitu pertanyaannya. Bukan belum apa-apa langsung pilih. Fikih prioritas itu pokoknya kalau ada pertentangan baru nanti. Makanya istri berbakti pada ibu bapak ibunya 100%, berbakti pada suami 100%. Bukan untuk dipertentangkan. Kalau ada perbedaan baru ada namanya prioritas. Suami kerja di Papua, nafkahnya di sana. Orang tua di Bekasi. Orang tua bilang nggak usah sana. Suami bilang ikut saya, mana yang pilih kira-kira? Apa dibagi dua istrinya? Atau bolak-balik tiket pesawat Papua Bekasi. Dalam hal ini jelas suami kan, nafkahnya apa? Rezekinya suami di Papua itu, pakaian suami. Begitu ini kan prioritas. Jadi tumbuhkan. Selain prioritas, pahalanya jauh lebih besar. Kenapa jauh lebih besar? Karena ibadah wajib pahalanya jauh lebih besar daripada pahala sunnah. Menafkahi anak dan istri itu wajib. Sumbang ke masjid wajib atau fardu kifayah atau sunnah? Ya, kalau masjidnya ada sudah ya. Memberi nafkah, memberi nyantuni anak yatim, kasih makan anak miskin. Oke, kita akan fardu kifayah atau sunnah atau lain. Fardu kifayah kan wajib lain bagi sebagian orang dan satu lagi itu sunnah. Karena itu wajib. Kalau lain, maka pahala yang wajib itu jauh lebih besar daripada pahala yang sunnah. Dan makanya kadang-kadang kita salah prioritas ya, termasuk saya salah prioritas. Kalau kita sholat 5 waktu menghayal, tapi kalau kita sholat malam khusyuk. Nah ini kita salah prioritas, termasuk saya juga. Tapi dua-duanya harus. Dari mana dari pahala yang besar, pahala wajib? Itu lebih besar pahalanya. Berdasarkan hadis dari hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah hamba melakukan ibadah yang taqarrab, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah lebih aku cintai, yaitu mimma aftaratuhu alaihi, yaitu ibadah yang aku wajibkan. Karena itu karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Faqana al-fara'idu a'malu li hadza kana ahabba ila Allah Ta'ala wa ashadda taqriba." Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Amalan-amalan wajib itu lebih sempurna, lebih dicintai Allah dan lebih takaruf. Lebih besar pahalanya. Amalan wajib lebih besar pahalanya dan lebih Allah cintai. Sehingga ya seorang ayah, seorang suami dia harus semangat untuk beribadah dan jangan sampai salah prioritas. Suami sangat pelit kepada anak dan istri, tapi sangat loyal kepada sahabat-sahabatnya. Pada sahabat dia traktir, dia jalan-jalan, dikasih bonus, dikasih senyum, ditraktir, diajak makan ke kafe, sama sahabat. Lalu ketika sumbang masjid jor-joran, sama anak istri perhitungan. Bahkan sama istri diminta lamaran di mana? Uang yang saya kasih 1 juta itu untuk sebulan, laporan di mana? Ini terlalu katanya benar. Kalau kita disumbang di mana jor-joran? Banyak sekian, tapi tiba-tiba anak istri perhitungan semua ini. Kalau masjid, kalau anak, kalau ini, kalau untuk panti asuhan, butuh berapa? Butuh berapa orang satu 50, butuh berapa beras? Berarti 5 karung sebulan. Ya udah saya kasih 60 karung. Kalau sama anak sama istri, dia cari kemungkinan paling kecil. Dia kasih paling kecil. Berapa harga beras? 50.000. Ya udah 50.000 dikasih. Benar-benar begitu. Pelit. Atau bahkan para suami ini akibat tidak paham pikiran, memprioritaskan keluarga daripada anak istri. Anak istri di rumah susah makan, istri termasuk kerja sama, sedangkan dia keluarganya diberikan rumah, diberikan mobil, dibantu bayar cicilan mobilnya, cicilan rumahnya dibantu. Anak istri bukan begitu pikiran dalam Islam. Dan untuk menggugah para suami, untuk menyadarkan para suami, coba para suami ingat, terlebih para suami yang punya anak perempuan. Siapa yang punya anak perempuan? Untuk membuka, siapa yang punya anak perempuan? Coba bayangkan anak perempuan kita mendapatkan suami seperti kita, pelit, bin bakhil. Bayangkan ini. Bayangkan anak perempuan kita pelitnya kayak kita. Kama tadi itu udah pepatah. Sebagaimana kamu diperlakukan, besok kamu diperlakukan demikian. Kalau Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah perbuatan baik, balasannya juga perbuatan baik. Jadi kalau pengen anak perempuan kita, maka kita perlakukan demikian. Kerja keras. Jangan kita main mental kerupuk. Kerupuknya menjelang, kerupuk yang kecemplung di got. Gotnya bau. Kerja keras. Putar otak. Pelajari yang bagus. Insya Allah terbuka jalan yang sedikit rezeki. Dan betapa banyak orang-orang yang kayak burung tadi, karena dia kerja keras, evaluasi, belajar terus, lama-lama berkembang, tidak sedikit, mohon maaf misalnya. Pertama, dia cuma kepikiran bagaimana caranya jualan kebuli pinggir jalan, pakai sepeda, jualan kebuli pagi-pagi.
Kemudian dia berkembang, menerima masukan dari berbagai macam orang-orang yang beli. Bang, kurang pedas. Bang, kurang ini kamu lada. Bang, kurang timunnya, kurang lancar. Bang, kurang banyak. Oke. Dia terima semuanya. Dia perbaiki terus. Akhirnya punya pelanggan. Banyak pelanggannya. Yang pertama dia cuma naik sepeda keliling kanan kiri. Nongkrong satu tempat, diusir satu PP, nongkrong lagi, diusir preman lagi, jalan lagi, semuanya. Masuk ke rumahan, nawarkan banyak pelanggan, catat nomor HP-nya. Akhirnya udahlah dia buat, dia sewa ruko murah pinggir jalan. Walaupun pinggir jalan yang penting punya ruko diketahui, dia bisa angkat kayak Gojek dan sebagainya. Tambah lagi dirinya terkenal dan sebagainya. Akhirnya dia buka lagi warung yang lebih besar lagi, dia buka lagi ruko yang lebih besar. Akhirnya dia punya nama, punya franchise dan sebagainya. Betapa banyak punya cerita seperti itu. Itu dari burung yang dia bingung, burung yang dia tidak tahu apa dia perbuat, tapi yang dilakukan keluar rumah dulu. Berapapun zakat saya dapatkan. Demikian juga banyak dari cilok, dari tahu, dari macam, dari ini, begitu semuanya. Kerja keras, cari nafkah. Bahkan dalam nafkah disebutkan, ya, di e-book itu saya jelaskan juga. Bahkan sebutkan nafkah yang utama. Allah sebutkan nafkah itu adalah dia penopang. Allah berfirman, "Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyam." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, janganlah engkau berikan harta kepada orang-orang yang sufaha, orang-orang yang masih belum bisa mengontrol uang. Ada anak yatim belum bisa, jangan kasih uang tersebut. Ada orang dapat warisan tapi masih gila, jangan kasih uang tersebut. Jangan kasih dia tumpah pegang. Yang dimana allati ja'alallahu lakum qiyam, yang Allah jadikan harta itu sebagai qiyam, penopang. Orang bikin tegak, yang bikin orang tegak itu harta. Jadi umat Islam itu pertengahan, memandang harta. Harta itu penting untuk hidup. Bahkan Allah sebutkan qiyam, penegak orang bisa hidup. Sehingga Allah ungkapan, tapi tetap orientasinya akhirat. Bukan begitu. Sehingga muncul ungkapan, ya, harta di tanah akhirat ya. Ya, yang tanya suami, masya Allah, pernah suami malas kerja, suami pengajian, suami ini apa pengajian apa datang tapi malas kerja, nggak bekerja. Ketika istri bilang, istri bilang, bang, susu, bang, tolong, ya Allah deh, yang ponaan. Abang sudah berusaha, tapi Allah cuma berikan rezeki kepada kita seperti ini. Jadilah perempuan yang ponaan, jadilah seperti Fatimah deh. Jadilah seperti Fatimah yang datang kepada Nabi, ya. Jadi Fatimah pernah datang kepada Nabi SAW. Fatimah binti Rasulullah pernah datang kepada Nabi. Minta apa kira-kira? Ada yang pernah baca hadis? Minta apa? Minta budak. Yang dulu. Minta budak. Mengapa demikian? Pertama karena Fatimah masa kecilnya di Madinah. Ibunya Khadijah kaya dan punya budak di rumahnya. Makanya Zaid bin Harithah adalah budaknya Nabi SAW. Tiba-tiba Rasulullah dipersunting oleh Nabi yang kali memang dapat ujian masalah nafkah. Tapi Ali tetap kerja. Sehingga Fatimah luar biasa. Tiba-tiba harus melakukan semuanya. Kemudian Fatimah melahirkan Hasan di tahun 3 Hijriah. Tidak sampai setahun lahir Husain. Tahun 4 Hijriah. Kemungkinan besar ketika Hasan berumur 3 tahun, 4 tahun, langsung hamil, langsung istirahat. Kebayang tidak bagaimana lelahnya Fatimah? Mengurus bayi 3 bulan hamil dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dengan basic Fatimah dimanjakan oleh Khadijah yang kaya sejak kecil. Wajar tidak Fatimah datang kepada Nabi.
minta kepada ayahnya minta pulang. Menyusui, mengerjakan rumah tangga, dan jangan kira di zaman Fatimah kompor tinggal cetek, mesin cuci tinggal pencet, malas masak tinggal gojek. Semua zaman dulu kalau masak ke perang dimulai dari kayu bakarnya di belakang. Bagaimana cara menyalakan api? Pakai mesin batu, pakai mesin waktu ambil korek. Ya tidak, pakai nyalakan api, gosok-gosok dulu. Panas. Kemudian disebarkan ke kayu bakar. Tunggu bara sampai dulu, baru masak. Buat roti lama, giling dulu. Kemudian ada Hasan mungkin yang dia tahu kita nenek dia sedang hamil, semalam mungkin udah ada nyusui, mengerjakan itu. Sehingga Nabi ketika datang kemudian Nabi pun mengajar kepada Fatimah. Karena Nabi saat itu sudah miskin, dalam tanda kutip miskin harta. Apa ajarkan engkau zikir yang kau tidak butuh khotimah, pembantu, diajarkan zikir subhanallah dan beberapa kali la ilaha illallah dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah karena keikhlasan Fatimah tidak butuh lagi dengan yang namanya khotimah, bantu atau budak. Nah, dia coba menangis itu. Jadilah seperti Fatimah, aku akan jadi kalian. Para jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terlalu banyak dari hadis yang mengatakan laki-laki itu menafkahi keluarga itu yang utama. Insya Allah tidak ada lagi kalau laki-laki muslim semuanya bekerja keras, kreatif, mau belajar, mau menerima masukan, terbuka. Insya Allah tidak ada lagi. Bahkan hadis riwayat Bukhari mengatakan kita pernah kita bertakwalah kalian bisa membebaskan dari api neraka walaupun bersedekah dengan sebelah kurma. Syekh artinya sepotong kurma, kurma dipotong. Jadi bisa dibebaskan dari api neraka dengan sepotong kurma, sebelah kurma. Syekh itu dibelah. Apalagi untuk anak dan istri. Ini tulisan ternyata ada kertas di atas saya, materi sampai jam 11. Tinggal 10 menit lagi. Tapi kita ikuti yang punya positif. 10 menit lagi. Ya. Ternyata kasihkan materi sehingga lupa yang kalau kita dalam 10 menit ini kita bahas. Kalau ini sudah banyak banget pertanyaan ini. Nanti kita jilid jadi buku nanti ya. Nanti kita jawab satu-satu. Kita lanjut yang tadi, kita skip dulu yang harus maaf. Kemudian selanjutnya adalah kalau panah bikin nafkah semua tidak ada anak yatim yang terlambat. Selanjutnya tidak ada janda yang terlambat. Kalau panah bikin nafkah tidak ada namanya yatim yang terlantar. Mungkin bagi yang sama betul, insya Allah. Kalau panah bikin nafkah, tentunya ada nafkah, ada nafkah pada anak. Ini adalah rinciannya. Bagaimana nafkah kepada anak? Ringkasnya, nafkah kepada anak itu seorang ayah wajib menafkahi anak yang belum balik, laki-laki. Kalau perempuan wajib dinafkahi sampai 3. Itu aja yang dasar seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan anak yatim piatu? Jadi kalau menurut ada istri
suaminya wafat, tersisalah anak kecil. Anak tersebut adalah yatim. Yatim. Dalam Islam siapa yang wajib menanggung nafkah anak yatim? Siapa? Bapaknya udah meninggal. Istri, suaminya meninggal. Ada anak-anak yatim kecil. Siapa yang wajib menanggung? Siapa? Karena waktu singkat, yang wajib menafkahi adalah keluarga suami, bukan sang jandanya. Dalam Islam yang wajib menafkahi siapa? Keluarga suami. Makanya Allah mengatakan yalzamu nafaqatu sa'il aba'ihi in Allah wa auladihi wa yasalam. Wajib dinafkahi oleh bapaknya, kalau bisa kakeknya dan seterusnya. Jadi yang wajib menafkahi anak yatim siapa? Keluarga suami, bukan sang janda tersebut. Ini aturan Islam. Sehingga yang wajib menafkahi siapa? Pertama, kakeknya. Wa in Allah, kakeknya. Kalau ada kakeknya lagi dikembalikan kepada kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya siapa? Saudara laki-laki. Dan sebagian orang mengatakan pokoknya keluarga suami ini musyawarah. Siapa yang bagaimana nanggung nafkahnya anak yatim sesuai dengan kemampuan yusik itu saat ini. Wa man qadira alaihi falyunfiq mimma ataahu. Allah berfirman, hendaknya yang punya keluasan kasih nafkah sesuai dengan keluasannya. Wa man qadira alaihi rizquhu, barang siapa yang rezekinya sempit, falyunfiq, tetap nafkahi. Ya, wa man qadira alaihi, barang siapa yang disempitkan rezekinya, tetap Allah falyunfiq, tetap nafkahi. Bukan nafkahi jadinya. Falyunfiq mimma ataahu, tetap nafkahkan apa itu dikasih. Kalau kasih 50.000, nafkahi dari 50.000 itu. Gak ada istilah namanya nafkah. Tetap Allah bilang kaya miskin mungkin katanya Allah. Karena itu wajib. Karena siapa? Saya suruh nikahin anak dari seorang. Kalau belum siap jangan nikah. Jangan nikah. Sehingga keluarga suami itu musyawarah. Bagaimana nafkah yang kaya sumbang sekian persen, yang miskin sekian persen sumbang. Bagaimana nafkahnya? Dan ini pembahasan lagi apa yang maksud dengan nafkah. Ringkasnya nafkah itu ada nafkah wajib, ada mustahab. Yang wajib itu pokoknya tiga kebutuhan primer. Ulama lagi menjelaskan apa yang bisa keberlangsungan hidup, tempat tinggal, pakaian, makan. Dan sebagian mengatakan apa yang bisa menanggung hidupnya. Di zaman sekarang mungkin HP sama pulsa. Udah kebutuhan primer. Ya, sandang, pangan, papan, jasa. Dia pria sekarang baca itu termasuk berarti dinam. Jadi keluarga sama sifat keluarga suami, bukan janda. Tetapi fakta yang terjadi di Indonesia gimana? Keluarga suami lah, jandanya masya Allah nanggung 5, 3 anak kecil masih menyusui dan sebagainya. Keluarga suami. Sehingga dalam hukum waris, sehingga kalau nanti ini anak perempuan, siapa yang berhak untuk menikahkan? Apakah keluarga suami atau keluarga istri? Kalau keluarga istri menikahkan sah enggak? Kenapa? Karena yang wajib menafkahi keluarga suami. Kemudian dalam hukum warisan, siapa yang menjadi asokan? Ini bikin waris. Asokan itu artinya orang yang dia akan menerima sisa. Siapa yang menjadi asokan? Siapa? Lagi-lagi keluarga suami. Nanti kita belajar entah kakeknya, entah pamannya. Kenapa keluarga suami tidak keluar jatah asokan? Kenapa? Kenapa bukan apa namanya saudaranya ibu? Kenapa? Karena dia yang kewajiban menafkahi, makanya dapat warisan. Hanya saja di Indonesia mendengar berita saudaranya meninggal, dia dari pelosok desa, pelosok Indonesia
nggak pernah mendengar beritanya 10 tahun 15 tahun tiba-tiba muncul di pemakaman saudara. Untuk apa? Nah, gimana jatah saya? Saya pamannya, saya ini saudara miliki saya dapat jatah mana? Jatah warisan saya. Padahal dia hilang rimanya 15 tahun 20 tahun, pas meninggal muncul mana? Jatah saya asal dalam kisah. Saya dapat warisan. Terlebih semua anak perempuan, apalagi semuanya anaknya perempuan. Kalau anaknya perempuan, saudaranya dapat dia mana? Setelah dapat, hilang lagi. Padahal dia wajib nafkahi. Wajib nafkahi. Itulah mana? Keluarga suami. Dia tidak ada lagi anak yatim. Jangan masuk. Kemudian sudah menjadi 11 terakhir. Kemudian janda tadi, kira-kira siapa yang nafkahi janda tadi? Karena dalam Islam konsepnya laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Dalam Islam, kok enak banget perempuan, ya udah jadi perempuan aja ente. Kamu laki-laki itu. Ini konsep Islam. Allah sudah ciptakan begitu. Itulah kenapa orang-orang liberal, ateis, orang laki-laki dapat seperdua, laki-laki 2, perempuan 1. Mirza kali Islam itu saya. Islam nggak adil, Islam nggak begini. Islam menekan hak perempuan. Kenapa laki-laki 2 bagian warisan, laki-laki 1? Belum tahu aja dia. Sebenarnya dalam Islam perempuan enak. Kalau perempuan punya harta nggak ada dia apa-apain. Oh, tidak sampai jam 10.30 nggak apa-apa. 11.30. Nih soalnya di sini sampai 11.15. Kita apa namanya kena air sedikit. Kita lanjut sedikit. Sehingga laki-laki itu perempuan adalah dinafkahi. Jadi banyak yang bilang orang ateis, liberal, Islam atau Islam menekan hak perempuan, menjajah perempuan, menyusahkan perempuan yang laki-laki. Justru aturan Islam perempuan paling enak. Kalau laki-laki kerja dia wajib menafkahi. Laki-laki dapat warisan pasti menafkahi. Saudara laki-laki yang wafat wajib menafkahi ponakannya. Sedangkan perempuan kalau kerja punya harta buat dia sendiri, terserah dia mau kasih suaminya, mau kasih anaknya, terserah buat dia sendiri. Kalau perempuan dapat warisan buat dia sendiri. Dalam Islam kalau istri, kalau suami mau minta uang istri, kalau kita minta harus dia luluhkan, harus dia apa namanya, dia goda-goda dulu, boleh boleh ya, dia goda-goda dikit ya, dia sayang-sayang dulu, boleh ya, itu warisan itu kita beli rumah dulu, apa perlu bisa beli rumah, boleh ya, boleh gitu ya, dianjur-anjur bahasa kita ya. Nggak boleh, uang warisannya beli rumah aja, kalau enggak durhaka, langsung pilih teman-teman. Nggak boleh. Yang patuh sama suami, pengennya hujan dan rumah suami musuh agama dan neraka nih. Nggak boleh. Aturan Islam. Perempuan paling diuntungkan. Sehingga kalau ada janda, maka jandanya tadi siapa yang wajib menafkahi? Siapa? Kembali ke bapaknya. Makanya memang benar, pulanglah engkau ke rumah orang tua, benar, balik ke rumah. Bapaknya lagi yang nafkahi.
kewajiban bapaknya dan keluarga bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, kembali lagi ke keluarga bapaknya. Ya. Dan masih banyak penjelasan yang lainnya ya, tentang ini karena ada waktu dikit ya. Ini diperpanjang dari berapa tadi? 11.30 ya, berarti tambah materi 15 menit berarti ya. Baru tanya jawab 15 menit. Atau tanya jawab langsung bagaimana nih? Lumayan. Gimana? Kalau punya tambah lagi? Gak apa-apa, kita jadi buku aja berarti. Cocok. Kita tanya jawab aja ya, insya Allah ya. Materi-materi tentang itu materi-materi yang penting mana nih? Saya bahas ringkas cepat aja ya. Cepatnya pokoknya cepat gitu ya. Ini ada beberapa pembahasan penting. Yang pertama, ya, ini bahkan banyak hadis-hadis yang belum saya sampaikan ini. Hadis-hadis dari Nabi SAW. Ya, kaidah menafkahi ibda nafsik wa tasaddaq alaiha, cara infak itu mulai dari dirimu sendiri. Fa in ba'da syai'un fi ahli kalau kasih keluargamu. Kalau anak dikasih pandiri kalau keluarga penting baru kasih ke siapa? Kerabat. Jadi nafkah itu diri sendiri, anak istri baru kerabat, itu urutannya kepada Nabi. Ibda binafsin dari kamu, jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Ya. Dan yang lainnya banyak lanjutin aja begini. Kemudian juga di sini ada pembahasan ya, kemudian kalau kemudian lupa saya bahas lagi ya, kalau kemudian suami istri tadi kan yang wafat ya. Kalau meninggal, kalau dia bercerai gimana kira-kira? Kalau bercerai kemudian sang anak kalau fikih rombongan, fikih pengasuhan atau di pengadilan agama, yang berhak merawat anak adalah sang istri. Cerai, anak dibawa oleh istri. Siapa yang masih menafkahi? Siapa? Suami yang masih menafkahi. Jadi mau dibawa sama siapapun sana anak, dibawa sama mantan istri, ya, dibawa oleh mertuanya, dibawa oleh siapa, tetap suami yang wajib menafkahi, karena itu bapak, karena itu anakmu, dan anak tersebut dinasabkan kepada dunia akhirat. Dunia akhirat. Seseorang nanti dipanggil di akhirat sesuai dengan panggilan dunia, dan untuk membedakan mana sama bapak. Nasab dunia akhirat wajib. Jika kalau sudah cerai, anak dibawa oleh mantan istri, maka suami itu gak usah nunggu takdir dari istri, otomatis sudah dikirim pada anaknya, di anak saya. Tanya sama mantan istrinya berapa SPP-nya gede. Gak usah tunggu istri doang yang lagi. Atau bahkan yang terjadi suami hilang, entah kemana, di tengah bumi atau terprosok ke lapisan bumi yang ketujuh, hilang gak kemana-mana. Bagus sekali WhatsApp, ini SPP-nya diblokir, hilang. Diblokir, hilang entah kemana. Ya, tetap wajib suami itu konsekuensi. Konsekuensi buat anak dengan mainannya doang. Wajib makan, meskipun anak tersebut dibawa oleh mantan istri, tetap. Dan ada kejadian sudah cerai, tapi suaminya tanggung jawab. Mantan suami tanggung jawab, dia kirim rutin, dia kirim kepada anak, dia komunikasi bagus, dia komunikasi baik dengan mantan istri. Dia tanya anak-anak kita umur berapa, butuh berapa, dia tanya perkembangannya bagaimana, sekolah di mana. Udah cerai ini, tapi karena komunikasi suami bagus, dia tanya yang bagus, yang istrinya dulu. Dia lihat anaknya, ternyata sosok anak ini butuh suami sama istri. Akhirnya sang istri pun ngajak suaminya, bang kita balikan lagi lah. Akhirnya balikan lagi, akhirnya bahagia rumah tangga. Rumah tangga berhasil. Dan sang anak pun masya Allah tidak terbayang, sangat kasihan sang anak. Kalau udah cerai korbannya anak, bayangin anak 5 tahun 7 tahun. Dan ditanya, kamu pilih bapak atau ibu?
Kasihan apa yang jawab anak-anak 4 tahun, 5 tahun. Disuruh pilih. Dia jawab apa? Pasti kok sama ibunya anak juga nanya, ayah gimana? Kok teman-teman banyak bapak yang jujur, ayah gimana? Ibu bingung jawab. Kan itu bikin awal udah diatur seperti itu. Akhirnya lucu balik lagi. Soal ini ada masalah, ada curhat dari sang ibu. Ya, dia bilang setelah memang kami cerai itu egois kita berdua katanya. Sedang egois egoisnya. Tapi setelah ini kami lanjut kembali, kami kontak lagi, kami ingin alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Tetap banyak. Kemudian masih bikin apa? Ya, apakah laki-laki wajib menafkahi anak tiri? Jawabannya ringkas, tidak wajib. Jadi mantan istri barunya bawa anak. Istri apa? Istri yang baru ini bawa anak, janda dia nikahin janda bawa anak. Dalam fikih namanya robibah. Robibah namanya, anak bawaan istri robibah. Apakah dia wajib menafkahi? Tidak wajib menafkahi. Ini perlu dipahami. Karena yang wajib menafkahi siapa? Bapaknya meskipun mantannya dikatakan. Itu anak dia. Tetap kirim. Dia tidak wajib menafkahi. Nah, tetapi sebagai bentuk berbuat baik kepada makrofnya, karena robibah jadi makrof kerabat terkuat. Apalagi sudah nikah sama ibunya, sudah berhubungan tinggal satu bujer dalam pangkuan dia, dalam rumah, maka jadi makrof. Apalagi makrofnya harus semangat. Ya, jangan sampai sudah mesin semangat, kemudian anak bawaan istri tidak mau. Padahal itu makrof dia. Makrof, kamu jadi makrof. Ya. Kemudian demikian juga fikih nafkah istri, ini pembahasan yang legal lagi. Ya. Intinya menafkahkan istri itu sesuai dengan hukum. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Menafkahkan istri. Ya. Memberi nafkah sama istri itu sesuai dengan hukum. Sesuai dengan kemampuan. Hadisnya banyak, dalilnya banyak. Dan nafkah istri ada dua. Pertama, wajib sama sunnah. Yang wajib 4 makan, pakaian, tempat tinggal. Dan sebagian orang mengatakan ma'yal satu hayat satu yang bisa melazimkan menjamin keberlangsungan itu. Makanya sekarang tuh hati sama pulsa itu jadi bulan berikan. Itu bulan berikan. Jadi nafkah wajib, suami wajib, dan sesuai dengan kadar kemampuan. Tidak harus mewah, yang penting ada. Rumah kontrakan, nggak apa-apa. Baju yang penting ada. Makan yang penting menyenangkan dan bergizi cukup. Ini nafkah. Ada selebihnya nafkah mustahab. Uang jajan istri, ya, untuk apa? Untuk belanja, GoPay, ya, OVO, belanja skincare. Apalagi pedicure, manicure, uang belanja, uang check out Shopee, uang apa itu semua mustahil. Mustahil. Istri tidak bisa menunggu. Mustahil. Dan yang lain-lain mustahil. Sunnah mustahil. Idealnya istri tidak bisa menunggu. Karena bisa jadi suaminya nggak mampu. Suami nggak mampu. Karena ada suami yang memang demikian, namanya rezeki Allah. Ada orang yang berusaha rezeki Allah, dia kasih segitu. Nah itulah misteri rezeki. Misteri rezeki. Jadi istri perlu paham. Patokannya adalah suaminya kalau udah kerja keras itu udah segitu. Jangan nusuk. Mustahabah. Tapi yang namanya mustahabah ya segera dilakukan. Semangat, gitu ya. Jangan pelit. Ya. Dikasih istri untuk apa? Kalau memang ada dikasih dia untuk belanja.
untuk apa, untuk belanja, untuk jalan-jalan, terutama untuk pribadiannya, untuk beli lipstick, beli gaun, beli makeup, beli skincare, beli apa, dibeliin. Jangan sampai suami menuntut istri cantik, lalu pas tahu harga skincare sama lipstick, suami mengatakan, "Dek, aku cinta kamu apa adanya." Dikasih ya. Dan itu kemudian memberikan nafkah sesuai hukum adat setempat. Kemudian juga pembahasan selanjutnya, ya, tidak boleh pelit. Kemudian juga dan bahkan istri boleh mengambil uang suami tanpa sepengetahuan jika suaminya pelit dan tidak memenuhi kebutuhan primer. Sebagaimana hadis dari Hindun bin Mutbah mengatakan, Sufyan Abu Sufyan pelit, maka Nabi mengatakan, "Buti mati bil ma'ruf ma yaqihi wa yasfi bani." Ambillah harta tersebut dengan cara yang ma'ruf, ya, sesuai dengan urf ya. Jadi urf kehidupan itu, maksudnya urf itu begini, orang Jogja, orang sama Jabodetabek beda. Di Jogja gaji 5 juta jadi sultan, ya, di sini gaji 5 juta, ya, itulah pokoknya. Ya, gaji 5 juta, ya, apalagi naik mobil ya, kerja Bekasi, kantor Jakarta Pusat, ya, hari naik mobil. Jadi di Jogja 5 juta sultan, jadi sultan, lagi Amaria, sedang sekian. Budi ambil hartanya diam-diam, terjadi bahasanya nih, bil ma'ruf, sesuai dengan urf, sesuai dengan gaya hidup setempat, keadaan dan sebagainya, yang cukup mencukupi engkau dan mencukupi anak-anak. Dan ada kadang suami tidak perlu menafkahi istri, yaitu istrinya sabar, keluar rumah tanpa izin, nusyus, tidak mau melayani suami dan bercerai berakhir. Kita percepat, kemudian kita ringkas lagi. Masih ada ya, tapi tadi mintanya hanya jawab namanya. Manajemen keuangan keluarga ada. Salah satunya paling penting ini juga kita perlu ingatkan. Ini diingatkan itu memang masalah kemenangan. Ya tentunya suami mau menahan pada istrinya setelah bekerja keras. Setelah apa namanya, menggunakan semua tenaga, baru boleh ngomong menahan pada istri. Karena di zaman sekarang itu banyak yang tidak pernah gara-gara sosial media. Jadi para istri sekarang itu masya Allah godaannya besar. Ya ada jualan online, ya ada e-commerce online, ya ada apa mana-mana. Istri di rumah tapi buka WhatsApp story temennya lagi gilir kemana, lagi jalan-jalan sama suami kemana. Makanya para istri itu sering gilir suaminya, lagi jalan-jalan, lagi makanan enak, lagi kegiatan enak, lagi tempat staycation, lagi enak, lagi akhir bulan, akhir tahun. Itu lagi yang sering pada suami, lagi memahami perasaan istri, lagi supaya anak mereka ini kan. Ya, lagi panitia tidak pernah diduakan, jadi apa yang jadi panitia lah. Itu lagi gini. Ya, ini makanya ujian berat bagi perempuan yang sekarang. Memang susah pernah, karena dilihat terus. Jadi dua-duanya dapat. Ya, suami kerja keras, memang dari istri benar-benar pernah. Lihat kemampuan suami. Lihat ini. Jadi suami yang baik tadi berusaha membahagiakan istri. Ya, tidak perhitungan sama istri, sebagaimana tidak perhitungan dengan teman-teman, dengan masjid, dengan sumbang macam-macam, tapi istri tidak perhitungan, berusaha bahagiakan. Ya, dengan harapan suatu hari ada laki-laki yang akan membahagiakan anak gadis itu. Tidak perlu. Demikian juga para istri harus menahan, ya, harus bisa menerima, ya, keadaan suami. Karena sekarang muncul zaman muncul. Ya, ada istri buat status WhatsApp, nanti ada story-nya, ada postingan dibuat
Ya, mending pulang ke rumah suami, mending pulang ke rumah orang tua. Gak tahan sama suami yang panas dan juga sekian. Mending saya pulang ke rumah bapak aja, minta uang sama bapak. Gak tahan tinggal sama suami dengan penghasilan sekian. Ya, makanya para suami sekarang sudah percaya kalau ada istri, kalau ada calon istri ketika tahun siap menemani suami dari nol. Jadi pas kita ada siap menemani suami dari nol, masya Allah. Ya, emang gue Pertamina. Sekarang ada jomblo nggak sih? Kalau ada jomblo percaya nggak pas Allah awalnya bilang siap menemani suami dari nol? Percaya nggak? Percaya nggak? Udah beda zaman sekarang. Beda zaman. Ya, jadi kalau kan para ikhwan sekarang kalau ngelamar mahmud, masya Allah. Ya, dia soleh, imam masjid, hafal Al-Quran. Kemudian banyak imam masjid ustaz, lama. Kemudian dia ditanya kerjaan apa ya? Kerjaan musik kritis secara kecil-kecilan. Jawabannya apa? Mohon maaf, kamu terlalu soleh buat aku. Banyak iman-iman belum sekarang susah katanya. Ya, banyak anak sekarang pikirnya suami itu yang berwibawa. Wih, bawa baju. Wih, bawa bawa apa? Ya. Kalau banyak orang di TV-nya, saya suami yang pas-pasan aja, pas pengen punya rumah ada, pas pengen punya villa ada, pas pengen staycation luar negeri ada, yang pas-pasan aja lah. Zaman berubah sekarang. Zaman berubah. Tidak ada yang mau menerima dari Allah. Insya Allah ini ujian berat. Ujian berat. Para jemaah sekalian rahmat Allah SWT, mungkin materi kita cukupkan. Ada sisa waktu ternyata 10 menit untuk tanya jawab. Gak apa-apa ya. Ini kita menasihatkan, saya izin bawa pulang buat di rumah aja. Baik ya, kita pilih-pilih pertanyaan yang kira-kira sesuai ya. Mudah-mudahan bisa jawab. Ini pengen pilih itu yang pengen apa ya, yang singkat-singkat tapi kok panjang-panjang, padahal 1 menit 2 menit. Ini jangan, saya seorang istri di poligami ingin tanya, jangan saya sih. Tahu jawabannya nanti. Jadi kok yang singkat-singkat gak ada ini, bacanya ini panjang-panjang nih. Pengennya yang singkat aja, coba yang singkat. Yang pertama kali. Saya punya usaha dan ada punya pegawai beberapa orang. Hasil yang didapat dengan cara progres sesuai pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa kepada anak istri? Kadang hasil progres hanya cukup untuk bayar pegawai. Anak istri kadang tidak dapat. Jadi ini kan ada untung ya. Untung cuma pas untungnya hanya untuk bayar gaji pegawai. Anak istri tidak dapat. Kalau seperti ini mungkin berpikir bagaimana ada beberapa cara. Pertama yang merupakan anak istri sudah apa namanya, sudah berusaha, sudah apa, mungkin bulan ini nggak ada, tapi bulan depan ada gitu ya. Bulan depan ada. Cara kedua mungkin ya salah satu pegawai yang diturunkan, ya terpaksa dikurangi pegawainya, kemudian dia kerja. Ini kerja keras. Misalnya bagian apa ya? Bagian admin, ini kan bisnis jual apa? Bisnis jual beli kan banyak yang kirim. Ya mungkin bagian admin maaf yang kamu dikurangi pekerjaannya, atau mungkin nggak apa-apa diganti, nggak apa-apa ya.
Jadi nggak perlu nikah lagi. Mungkin malam pertama lagi nggak apa-apa. Jangan-jangan. Ini mungkin ya kasus mungkin ya, jawaban ini saya sudah bercerai, alasan bercerai tidak mendapat nafkah lahir sejak awal pernikahan. Ya, masa suami berhenti bekerja setelah menikah, tidak mau berusaha menjadi pekerja dan sebagainya. Saat saya dulu, beliau minta mahar dikembalikan, namun pihak pengadilan agama tidak meminta saya mengembalikan. Apakah saya wajib mengembalikan? Ya, baik ya. Jadi ya kalau Allah sudah bercerai ya, sudah bercerai kalau Allah ya, mudah-mudahan ya kalau punya anak itu satu kan kayak tadi ya, atau mendapat yang lebih baik. Kalau memang tidak mendapatkan nafkah lahir dari awal, maka ini boleh minta cerai. Boleh ya, boleh minta cerai. Ya, bukan sunnah, bukan wajib. Boleh. Artinya apa? Dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan dengan keluarga besar, dimusyawarahkan dengan keluarga suami. Cuma boleh. Kenapa boleh? Supaya nanti pulang-pulang kita cerai yang ikut ya. Boleh. Jadi pulang-pulang bukan kita cerai, tapi musyawarah. Dan ini salah satu jadi yang ringkasnya. Memang perempuan tidak boleh kita cerai sekarang. Ayo mengkhawatir saat yang tolak bahwa mengalami kalau itu jangan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan manapun yang meminta cerai, bahwa di luar tanpa alasan yang syar'i, bahwa mengalami hal itu jangan, maka haram bagi dia. Jika perempuan sampai sembarangan minta cerai, ya alasan dia boleh minta cerai apabila tujuan pernikahan tidak terpenuhi. Tujuan pernikahan pertama mendapatkan nafkah, yang kedua mendapatkan nafkah batin, yang ketiga mendapatkan perlindungan, yang keempat mendapatkan ketenangan, yang kelima mendapatkan anak. Ketika 5 hal ini atau lebih nanti ya, tujuan pernikahan tidak tercapai, maka hukumnya boleh istri tetap cerai. Inilah baksir, kategori baksir, artinya alasan ini istri boleh tetap cerai. 5 hal ini, ingat boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Jangan pulang langsung pulang ke jadi dapat ilmu, mau ketemu sama suami bang, sudah sekian puluh tahun saya datang sekarang ada. Enggak, musyawarah dulu ya. Nah ketika kita cerai, maka ada 2 cara cerainya. Yang pertama dulu, yang kedua paksa. Cerai dari pihak suami namanya talak. Cerai dari pihak istri namanya hulu. Cerai dari pengadilan, kodi namanya paksa. Sehingga kasus ini ada 2 cara. Pertama paksa, yang kedua hulu. Kalau hulu istri yang mengajukan dengan pengajuan tertulis, saya minta cerai. Dan konsekuensi hulu mahar dikembalikan. Cara kedua adalah paksa, yaitu istri melapor, bukan minta cerai, tapi istri melapor ke kodi dan kodi akan melakukan penelitian, studi kasus. Benar nggak suaminya melakukan hal-hal yang bisa pernikahan itu jadi masalah? Salah satunya adalah tidak memberikan nafkah. Boleh. Kodi itu nanti pengadilan agama nanti melakukan pasal. Kalau pasal harus dibaca. Hanya saja perbedaannya, kalau pasal lebih lama. Pasalnya lebih lama prosesnya karena kodi atau kasra atau pengadilan agama untuk waktu melakukan penelitian dan studi kasus. Ini nggak sebentar, lebih lama. Kalau pengadilan biasa-biasa aja 6 tahun 1 tahun, lama ya, apalagi pas lebih lama. Sehingga kalau mau cepat ya istri buat surat untuk mengajuin. Ini pun lama juga proses pengadilan atau ini. Nah, seperti itu. Jadi memang ya, kalau mengajukan ke pengadilan itu dulu, ya
kalau dan kemudian pengadilan agama tidak minta mengembalikan, cuma tanya ini di pasar atau gimana? Di pasar atau bagaimana? Tapi kalau memang perlu dianggap perlu, maka memang wajib mengembalikan mahar. Seperti itu ya. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin demikian yang kita sampaikan ya, supaya tidak sampai karena ini persiapan buat sholat ya, supaya amanah. Ini dari DKI Masjid amanah yang punya amanah untuk mengatur ini supaya nyaman buat sholat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebihnya demikian. Mohon maaf tidak semua materi bisa kita sampaikan. E-booknya bisa diminta panitia, saya bagikan gratis, bisa dibaca. Mudah-mudahan semua para suami bisa bekerja keras, menanggung, diberikan hidayah taufik untuk bekerja keras, diberikan rezeki yang banyak dan halal. Kemudian para istri diberikan kemenangan, diberikan rasa kepuasan, dan mudah-mudahan tidak ada lagi janda terlantar, yatim terlantar, dan mudah-mudahan tidak ada lagi pengangguran di Indonesia tercipta. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.